Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah, DJK Kementerian Perhubungan. Nah, OTT tersebut mengungkap dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa sampai Sumatera pada tahun anggaran 2018 sampai 2022. Dalam proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang tender melalui rekayasa proses administrasi hingga penentuan pemenang dengan pemberian fee sebesar 5 hingga 10% dari nilai proyek kepada sejumlah pejabat DJKA. Total dugaan suap dalam kasus ini mencapai lebih dari 14,5 miliar. Lebih lanjut lagi, penyidikan KPK mengungkap bahwa aliran dana suap tersebut juga diduga mengalir ke pejabat BPK. Nah, pejabat BPK yang belum disebutkan identitasnya itu diduga terlibat dalam memanipulasi hasil audit proyek perkeretaapian dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan temuan audit. KPK telah menetapkan pejabat BPK tersebut sebagai tersangka dan sedang mendalami aliran dana serta keterlibatan pihak-pihak terkait lainnya. Ada 10 pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Di antara penerima suap terdapat Direktur Prasarana Perkeretaapian yaitu Harno Trimadi beserta pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa bagian tengah yaitu Bernard Hasibuan. Selain itu, Kepala BTP Jawa bagian tengah yaitu Putu Sumarjaya dan PPK BTP Jawa bagian barat Sinto Pirjani Huta Barat juga terlibat. Nah, demikian pula PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan yaitu Ahmad Afandi serta PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yaitu Fadilayan Syah. Sementara itu, yang diduga sebagai pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung yaitu Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Parita Fajar Harisma yaitu Muhammad Hikmat, dan mantan Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 yaitu Yosef Ibrahim. Dalam kasus ini, terdapat beberapa pelanggaran serius terhadap prinsip dan standar akuntansi serta etika profesi auditor. Yang pertama, manipulasi hasil audit. Pejabat BPK diduga menerima suap untuk mengurangi atau menghilangkan temuan audit terkait proyek perkeretaapian yang bertentangan dengan prinsip independensi dan objektivitas auditor. Kemudian yang kedua, pengaturan lelang dan pemberian fee. Terjadi pengaturan lelang dan pemberian fee kepada berbagai pihak, termasuk oknum BPK yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan yang terakhir, penyalahgunaan wewenang. Pejabat DJKA Kemenhub diduga menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan proyek yang bertentangan dengan prinsip integritas dan tanggung jawab profesional. Untuk penyelesaian auditnya, KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan terus mendalami aliran dana suap, termasuk yang diduga mengalir ke pejabat BPK. Penyidik KPK melakukan pendekatan follow the money untuk menelusuri jejak aliran dana dan memanggil sejumlah saksi terkait. Hingga saat ini, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memastikan pertanggungjawaban hukum. Kesimpulan dari kasus ini, yaitu kasus ini mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di lembaga negara, khususnya dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Manipulasi hasil audit oleh oknum pejabat BPK mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas keuangan negara. Diperlukan langkah tegas dan reformasi sistemik untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.